Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, ya alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan membaca doa dulu ya. Bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang yang tidak hadir siapa? Alfiansah ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh hubungan saling ketergantungan makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, dengan bertanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian simbiosis dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat membuat satu pamflet tentang simbiosis dengan benar. Kemudian yang keempat, dengan menyimak teks, peserta didik dapat mengidentifikasi 5 fakta pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang keenam, dengan menyimak teks, peserta didik dapat menuliskan satu teks non-fiksi tentang contoh hubungan simbiosis pada makhluk hidup dengan benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dengan dengan tema hubungan ketergantungan antara ekosistem pembelajaran 5. Nah, harus semangat belajarnya. Sekali lagi tepuk semangat tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah ekosistem darat, yaitu ada ekosistem hutan hujan. Kemudian ekosistem sungai. Kemudian ekosistem padang rumput. Kemudian ekosistem gurun, ya. Sistem tundra dan ekosistem taiga. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai ekosistem yang tadi Ibu sebutkan? Ya, silakan Aisyah. Ekosistem tundra dan ekosistem taiga itu apa, Bu? Ekosistem tundra dan ekosistem taiga itu merupakan bioma atau ekosistem yang sangat luas, ya, tempatnya sangat luas, memiliki flora dan fauna yang memiliki ciri khas, ya. Namanya apa? Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Rantai makanan itu adalah apa? Kegiatan dimakan antara satu dengan yang lainnya. Apa? Rumput sebagai apa? Produsen. Nah, dengan dibantu apa? Cahaya matahari dan air. Cahaya matahari dan air. Nah, kemudian si rumput ini dimakan oleh konsumen ke-1. Apa konsumen ke-1? Belalang, betul. Rumput ini dimakan oleh konsumen tingkat ke-1. Ini namanya konsumen tingkat ke-1, yaitu belalang. Nah, dan rantai makanan ini saling timbal balik. Mereka akan terus seperti ini. Ada simbiosis itu. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis Mutualisme. kemudian komensalisme, kemudian parasitisme. Ya. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yaitu hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya adalah lebah dan bunga. Nah, kenapa lebah dikatakan saling menguntungkan dengan bunga? Ada yang bisa menjawab? Lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Ya, betul. Lebah mendapatkan makanan ya dari bunga dengan menghisap madu ya dari bunga, sedangkan bunga membantu proses penyerbukan. Jadi lebah membantu proses penyerbukan pada bunga. Ya, itu adalah merupakan simbiosis mutualisme. Baik, sekarang yang ini adalah
Simbiosis komensalisme. Apa simbiosis komensalisme? Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Ya, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya hiu dan remora. Nah, coba apa parasitisme itu? Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Iya, di sini contohnya adalah bunga rafflesia dan inangnya. Dia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan yang dirugikan. Ya, rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inang di sini dirugikan. Simbiosis parasitisme, Yang satu menguntungkan, yang satu dirugikan. yang satu menguntungkan, yang satu dirugikan. Ini adalah merupakan gambar contoh simbiosis mutualisme. Ada contoh simbiosis parasitisme, yaitu ulat dan daun. Kenapa disebut simbiosis parasitisme? Ada yang tahu? Ya, Cecil, silakan Cecil. Kenapa Cecil? Karena ulat memakan daun Ya. dan daunnya rugi. Iya, daunnya rugi. Kenapa? Karena tidak tumbuh dengan Baik. baik. Pinter. Tepuk tangan buat Cecil dong. Iya. Ulat ya. Nah, contoh berikutnya adalah siapa yang mau mencoba? Kenapa sih nyamuk dan kulit disebut simbiosis parasitisme? Iya, silakan. Ilham. Karena nyamuk menggigit kulit kita dan kita terasa gatal. Iya betul, karena nyamuk menggigit kulit kita ya. Menggigit kulit kita untuk apa? Untuk mengambil darah kita. Iya betul. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya silahkan Messi. Saya mau bertanya, kutu rambut yang ada di kepala kita yang menyebabkan kepala gatal itu termasuk simbiosis? Simbiosis termasuk simbiosis bukan? Termasuk. Iya. Coba termasuk simbiosis apa? Yang mau jawab siapa? Ya silahkan Rizky. Simbiosis parasitisme. Oh, simbiosis parasitisme. Kenapa disebut simbiosis parasitisme? Karena kutu mau menghisap darah kita dan kita akan merasa gatal. Oh iya. Salah satu cara menjaga ekosistem di lingkungan kita. Tidak membuang sampah Ya, sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, di sini nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat pamflet. Nah, sudah tahu pamflet itu apa? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar ya atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas satu permukaan atau pada kedua permukaan ya. Nah, jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga atau bahkan seperempatnya dan terlihat lebih kecil atau dapat disebut dengan selebaran. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini bentuk nyatanya. Nah, ini juga merupakan contoh pamflet ya. Pamflet, cuman ini tuh lihat. Pamflet itu adalah selebaran yang bisa permukaannya itu berbentuk tulisan. Paham? Paham. Ikan. Ikan ke sekolah. Orang warnanya. Baik anak-anak, sudah selesai membuat pamfletnya? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan kelompok mana dulu yang mau tampil ke depan untuk Baik teman-teman, saya akan melihatkan hasil pamflet saya dan teman saya Cecil. Lestarikan hutan agar hidup kita nyaman. Kita harus lestarikan hutan agar lingkungan kita tetap bersih, tidak buang sampah sembarangan, tidak terjadi banjir dan longsor. Iya, boleh tepuk tangan. Terima kasih Mas Nama Cecil.
hasil. Iya betul teman-teman, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita, ekosistem lingkungan kita ya. Dengan pamflet yang kalian buat, insya Allah nanti akan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungannya ya. Iya. Saksikan hasil membuat pamflet tentang ekosistem atau simbiosis. Nah sekarang kalian akan menemukan 5 fakta ya. Kalian akan mengidentifikasi 5 fakta tentang teks non fiksi, yaitu tentang simbiosis mutualisme. Sekarang kita akan mengidentifikasi 5 fakta pada teks non fiksi tentang simbiosis mutualisme ya. Nah di sini apa? Tentang fakta. Fakta itu bukti yang sesuai dengan kenyataan ya. Nah baik anak-anak di sini. Nah kita akan menemukan 5 fakta. Yang pertama adalah hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Itu fakta yang pertama ya. Betul tidak? Lebah dan bunga merupakan simbiosis mutualisme? Betul. Kenapa? Ya, karena saling menguntungkan. Pertama, fakta ya. Kita akan menemukan 5 fakta, baru 1 fakta. Kemudian berikutnya, pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Ya, itu fakta yang kedua. Betul tidak? Betul ya. Nah, sekarang fakta yang ketiga. Nah, di sini fakta yang ketiga, bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Betul tidak? Betul ya. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah, sehingga lebah suka menempel di bunga. Ya. Ya. Sekarang fakta yang keempat ya. Keempat ya, tidak apa-apa yang keempat sekarang. Pada saat lebah mengisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Betul tidak? Betul apa tidak? Betul. Betul ya. Si lebah itu hinggap di bunga. Nah, kaki-kakinya itu menyentuh ya. Menyentuh apa? Menyentuh serbuk sari. Nah, kemudian fakta yang kelima, serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Nah, betul apa tidak? Betul. Betul ya, serbuk sari yang menempel pada kaki lebah kan nempel tuh. Ya, serbuk sari yang di bunga itu nempel ke kakinya lebah, akan dibawa berkelana ke bunga yang lain. Ya, akhirnya di situ terjadi penyerbukan pada bunga. Ya, antara benang sari dan putik. Nanti di situ ada penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Yang dibantu oleh lebah. Bagus. Nah, kita sudah menemukan 5 fakta kebenaran. Ya, kan paham tidak? Paham. Tulis nama di sini. Kerjakan secara mandiri. Tulis nama di sini dan kelas. Silakan yang mau mencoba membacakan hasil teks non fiksinya. Silakan. Bukan Caca. So, silakan baca lagi fakta yang ke-1. Disebutkan faktanya. Ya, silakan Caca. Hubungan ikan remora dan hiu merupakan contoh simbiosis komensalisme. Fakta yang ke-1. Fakta yang kedua, yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan. Fakta berapa? 3. Ketiga. Kemudian Ikan remora bisa akan terlindungi dari pemangsa. 4. Sementara hiu tidak dirugikan. 5. iya, ternyata Caca sudah menemukan ke-5 fakta pada teks non fiksi. Boleh tepuk tangan buat Caca ya. Ya, tadi kita sudah belajar apa aja? Ekosistem. Kemudian sudah belajar apa lagi? Simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme dengan contoh-contohnya ya. Nah,
Kemudian kita sudah belajar apa lagi? Membuat apa? Membuat teks non fiksi. Membuat teks non fiksi. Dan sebelumnya sudah membuat apa tadi? Membuat pamflet. Hanya mengerjakan evaluasi. Nah, nanti di sini beri nama, hari dan tanggal. Pelajaran hari dan hari ini Ibu cukupkan sekian. Ya baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.